Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan rekening dorman atau yang tidak digunakan bertransaksi dalam jangka waktu lama. Kebijakan itu menuai polemik karena justru menyasar rekening milik warga untuk mencegah kejahatan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Rabu petang. Pemanggilan itu di tengah polemik soal langkah PPATK membekukan rekening dorman atau rekening warga yang lama tak digunakan untuk bertransaksi. Namun Ivan membantah pertemuan itu membahas pemblokiran rekening pasif yang ramai dikritik publik. Mungkin bisa tanya ke Pak Mensetnek atau Pak Mensetkap ya. Tadi bahas dorman juga Pak, ada Gubernur BI soalnya. Enggak sampai ke sana. Tanya beliau ya. Ya, makasih banyak ya. Malam rapatnya masih ya. Rekening dorman yang Mei 2025 itu berapa Pak yang sebenarnya yang diblokir Pak, yang dipenghentikan sementara? Ya, kita sudah bikin proses ya, Mas ya. Sebelumnya PPATK menyebut telah memblokir 31 juta rekening nganggur atau tak ada transaksi selama 5 tahun. Total dananya mencapai 6 triliun rupiah. Kepala Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah menyebut rekening dorman rawan digunakan untuk kejahatan. Yang banyak itu adalah rekening yang tidak aktif selama 5 tahun lebih. Jumlahnya 31 juta rekening dan nilainya sampai 6 triliun lebih. Jadi itu yang kita lakukan. Kenapa dilakukan penghentian sementara? Karena dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang kita lakukan itu banyak sekali rekening itu digunakan untuk kejahatan. Salah seorang warga yang rekeningnya tak aktif sekitar 3 bulan mengaku sempat tak bisa menarik dana di dalamnya dan mengaku tak mendapat informasi soal pemblokiran rekeningnya. Bisa dibuka, cuma nggak bisa transaksi. Tapi kalau uang masuk itu bisa, Bang. Ya kaget lah, Bang, gitu. Kok nggak bisa transaksi gitu. Padahal uang bisa masuk gitu. Tapi udah berapa lama Mas gak dipakai ATM? Kisaran 3 bulan, 2 bulanan gitu. Setidaknya jangan kayak gitu, Bang, gitu. Harus ada pemberitahuan dulu melalui SMS, melalui apa gitu. Itu nggak ada, cuma nggak dibuat transaksi keluar masuk. Saldo didiemin itu nggak bisa juga gitu. Ekonom Celios Nailul Huda memandang PPATK tidak berhak memblokir rekening nasabah yang tak aktif. Dia bilang banyak alasan penyebab rekening nganggur, seperti korban PHK atau masyarakat di pedesaan yang tidak aktif bertransaksi lewat bank. Dari sudut pandang konsumen, tentu langkah ini merugikan karena pada dasarnya rekening tersebut adalah milik konsumen atau nasabah. Pembukuan ataupun penutupan harus persetujuan dari pemilik rekening. Nah, kalau kita lihat tanpa persetujuan konsumen atau pemilik rekening, memang PPATK ini melakukan hal yang ilegal sebenarnya. Bisa saja sebenarnya mereka rekening dorman itu karena ter-PHK, tidak ada pemasukan, yang pada akhirnya rekening tersebut tidak ada transaksi. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang ada di perdesaan, di mana yang memang tidak aktif menggunakan rekening tersebut untuk transaksi. PPATK perlu memperjelas alasan kebijakan memblokir rekening agar hak masyarakat tidak tercederai. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan berikutnya. Persekutuan Gereja Indonesia PGI Sumatera Barat memastikan perusakan rumah doa beberapa hari lalu merupakan konflik sosial. Ketua PGI Sumbar, Daniel Marpaung menilai penyelesaian lewat jalur hukum bukan solusi terbaik. Daniel menegaskan insiden yang terjadi hari Minggu 27 Juli lalu itu bukan dipicu masalah SARA. Daniel berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dalam menyikapi hal ini. Bahwa ini murni bukan masalah SARA, bukan masalah agama, tetapi masalah konflik sosial masyarakat ya. Karena itu kalau tadi dibilang oleh Prof tadi masalah hukum yang harus dilanjutkan tentang pelaku, saya pikir dari selaku Ketua PGI Wilayah Sumatera Barat, saya pikir bukan itu yang terbaik. Merespons insiden perusakan rumah doa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan tidak boleh ada lagi kasus intoleransi agama. Menak menyebut tindakan perusakan sebagai
pencitraan negatif bagi bangsa dan negara. Saya berharap mudah-mudahan ini berhasil. Dan siapa sih di Indonesia, nggak ada orang lain, kita sama-sama warga bangsa Indonesia kok. Jadi hanya misunderstanding saja ini. Kalau kita sudah bersentuhan secara sosiologis, maka otomatis nanti itu juga perbedaan agama itu kan dia nggak jadi soal. Agama apapun juga, semua mengajarkan toleransi. Semua agama itu mengajarkan cinta, dan inti dari semua agama itu adalah cinta. Nah, jadi kalau kita memperkenalkan agama, tetapi menekankan aspek kebencian terhadap orang lain, itu sesungguhnya bukan mengajarkan intisari agama. Sesaat lagi, polemik ijazah Jokowi kini seakan bergeser ke nuansa politik. Usai dugaan ada orang besar, termasuk agenda besar politik di balik isu ijazah. Kita ulas dengan sejumlah narasumber usai jeda berikut. Seger.